terkait dengan mengatur tetesan infus pada anak. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu perkenalkan, saya Putri Irina Indraswari dengan NIM akhir 4004. Perkenalkan, nama saya Pematri Dita Siti Devi dengan NIM akhir 4013. Perkenalkan, saya Putri Novia Putri dengan NIM akhir 4020. Perkenalkan, saya Niko Maintara Srinta Putri dengan NIM akhir 4042. Perkenalkan, nama saya Ika Daresika dengan NIM akhir 4044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rina Suwendari dari dengan NIM akhir 4045. Itulah video perkenalan kami, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari mengatur tetesan infus, yang dimana pengertiannya itu suatu proses yang menyesuaikan kecepatan cairan yang masuk ke dalam tubuh agar dosisnya itu sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang dimana tujuannya itu ada 4. Yang pertama ada efektivitas pengobatan, lalu yang kedua itu ada keamanan pasien, dimana agar mencegah terjadinya komplikasi. Yang ketiga itu ada pemenuhan kebutuhan cairan agar memastikan tubuh pasien itu tetap memenuhi kebutuhan cairannya. Lalu yang terakhir adalah memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien. Jika mengatur tetesan infus belum sesuai atau tidak sesuai dengan dosis yang diminta, maka salah satu komplikasi yang dapat terjadi yaitu hipervolemia. Hipervolemia ini merupakan kelebihan volume cairan pada tubuh. Nah, hipervolemia ini dapat menyebabkan edema paru atau penumpukan cairan pada paru-paru, sehingga ini merupakan yang menjadi terjadinya sesak napas pada pasien. Nah, oleh karena itu maka pengaturan tetesan infus sangatlah penting dan harus teliti agar menghindari komplikasi maupun risiko lainnya. Baik, di sini juga ada tahapan-tahapan dalam mengatur tetesan infus. Yang pertama pastinya kita semua tahu yaitu interaksi, di mana kita sebagai perawat yaitu mencatat dan juga melihat hasil rekaman medis dan juga dosis yang diberikan oleh dokter. Lalu yang kedua, tahap orientasi, di mana kita sebagai perawat itu biasanya akan menjelaskan dan juga memberikan apa sih maksud dan tujuan untuk melakukan pengaturan tetesan infus itu kepada pasien, dan kita pastinya karena pasien itu adalah seorang anak, maka kita akan menjelaskan hal itu kepada keluarga pasien. Lalu yang ketiga itu ada tahap kerja, di mana sebagai seorang perawat tahap kerja merupakan tindakan kita, di mana tindakan kita yaitu untuk melakukan pengaturan tetesan infus kepada pasien. Lalu yang keempat yaitu ada tahap terminasi, di mana kita sebagai perawat mengkaji atau melihat bagaimana respon dari si anak itu. Lalu yang kelima yaitu adalah tahap terakhir yaitu pendokumentasian, di mana kita sebagai perawat yaitu menuliskan atau mencatat atau mendokumentasikan hasil dari tindakan yang telah kita lakukan. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang, Prof. Untuk adik Rani sudah terpasang infus saya. Oh iya, sudah terpasang infus NSN 400 berarti. Untuk tetesannya tolong diatur 20 ppm ya, supaya sesuai juga dengan resep yang saya berikan, dan mungkin bisa langsung sekarang ya. Baik. Nah, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Kadia Rizika, perawat di sini yang kerja dari jam 6 pagi hingga 12 siang. Nah, sebelumnya boleh saya tahu nama adiknya, Bu? Umurnya, Bu? 2 tahun. Baik, sebelumnya saya permisi untuk cek ulang itu. Baik, benar Ibu dengan adik Rani. Nah, tujuan saya kesini itu untuk mengatur tetesan infusnya sesuai dengan resep dokter. Kurang lebih saya minta waktunya itu 5 menitan, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Ada keluhan, Ibu? Tidak ada. Baik, kalau itu saya izin untuk mengatur tetesan, Ibu.
permisi Bu, untuk menonton podcastnya sudah selesai Bu. Sebelum saya kembali ke ruang perawat dan ingin ditanyakan, ada keluhan Bu? Baik, terima kasih Bu, saya izin kembali ke ruang perawat.